Maaf sayang, Lingga sudah keterlaluan, ucap Mama Alicia, merasa kasihan dengan menantunya. Nggak apa-apa Bu, Mosa seharusnya memang tidak di kamar Mas Lingga. Mosa tidak mau, jawab Mosa sesuai kesepakatan awal. Kalian itu sekarang suami istri, sah-sah saja kalau satu kamar. Tapi kalau kamu gak nyaman, Mama tidak akan maksa. Kamu boleh menempati kamar yang lainnya dulu. Mama antar ya ke kamar, ujar Bu Alicia begitu perhatian. Mosa mau kamar Mosa saja Bu, Mosa mau pulang, jawab Mosa ingin kembali ke rumah. Panggilnya Mama aja sayang, kamu mau pulang? Ya sudah biar Mama antar. Gak usah, Mosa sendiri aja. Bisa, ini sudah malam, sebaiknya Mama istirahat. Tolak Mosa merasa lebih baik. Sadari awal, dia memang tidak mau seatap apalagi sekamar. Mosa masih mempunyai trauma di dekat pria itu, apalagi hanya berdua. Bayangan mencekam mengerikan itu sering muncul kembali menghantui otaknya. Hati-hati sayang, kabari atau katakan apapun jika kamu butuh sesuatu. Mama akan bujuk Lingga agar paham dengan statusnya sekarang. Mosa hanya mengangguk tanpa kata. Dia pamit pulang ke rumah, merasa lebih nyaman. Pastinya, walau tidak semewah kamar Lingga. Ibu belum tidur, tanya Mosa kaget. Begitu membuka pintu menemukan ibunya, tengah merenung sendirian di ruang tamu. Mosa, kamu gak apa-apa? Tanya Bu Mariam, langsung meneliti tubuh Mosa, takut Lingga menyakitinya. Jujur, Bu Mariam takut sekali sampai tidak tenang di rumahnya. Beruntung sekarang sudah kembali ke rumah. Gak apa-apa Bu, istirahat saja, ini sudah malam. Mosa ganti baju dulu, ujar perempuan itu, pamit ke kamar. Ibu siapkan makan dulu ya, sedari siang kamu belum makan. Kasihan anak di perutmu butuh banyak asupan, ujar Bu Mariam perhatian. Mosa kenyang Bu, nanti bikin susu aja, ujar perempuan itu, merasa bersyukur ibunya sangat pengertian dan perhatian. Usai bersih diri dan mengganti pakaiannya, Mosa terlihat begitu fresh dan bersiap untuk tidur. Mengistirahatkan tubuhnya, ia berbaring miring ke kanan. Tak sengaja, tangannya meraba jemarinya yang berhiaskan cincin pernikahan. Seketika Mosa menjadi sedih. Ia hendak melepaskannya, tetapi terasa sulit. Tangannya kaku dan cincin itu terasa sempit. Ia akan mencobanya besok. Lebih baik dilepas saja, lalu disimpan agar tidak terlihat oleh matanya. Terlebih, hubungan di antara suami istri itu hanya terikat status. Sayang, ini susunya, Bu Mariam berseru sembari mendorong pintunya, berjalan mendekati ranjang. Makasih Bu, jawab Mosa kembali duduk meraih gelas yang masih mengepulkan asap. Diminum selagi hangat, lalu istirahat. Selamat tidur, ucap Bu Mariam meraih puncak kepalanya dalam kecupan. Mosa mengangguk sembari tersenyum lembut. Hatinya menghangat seketika mendapat perlakuan manis ibunya. Lekas minum lalu beranjak tidur. Walaupun sedikit sulit menemukan kantuknya, tetapi mencoba memejam hingga lupa dan lelap. Keesokan paginya di kediaman Lingga Danendra, pria 23 tahun itu terjaga pagi hari. Bahkan sebelum subuh menyapa, pria itu merasa tidak nyaman sama sekali dengan tubuhnya, persis seperti pagi-pagi kemarin yang membuat Lingga jengkel. Ini kenapa mual gini lagi sih? Gumam pria itu uring-uringan sendiri. Lebih parah dari orang masuk angin, pusing, mual, enek tak karuan. Sungguh Lingga mulai mual dengan penyakit langkah yang diderita dirinya itu. Lingga mabuk parah pagi-pagi, bahkan tidak berdaya keluar dari kamar. Sudah minum obat pun hasilnya seperti itu lagi di pagi berikutnya, membuat pria itu hampir frustasi karena setiap pagi menemui masalah kronis yang sama.
Kenapa enggak mual? Tanya Bu Alicia santai sembari menyiapkan sarapan. Pria itu hanya mengangguk saat meminta Mbok Mariam menyiapkan bubur hangat untuknya. Percuma bolak-balik minum obat, itu enggak ada obatnya. Kalau beruntung paling sebulan, ada juga yang 3 bulan, bahkan sampai 9 bulan bayi itu lahir. Ucap Bu Alis sangat paham dengan penyakit yang diderita putranya. Lingga terdiam. Ia tengah mengamati perubahan tubuhnya yang teramat aneh. Benarkah dirinya mengalami kehamilan simpatik? Kenapa bisa begitu? Padahal antara dirinya dan Musa saja tidak dekat. Jangan menakuti, mah, kata pria itu, tak banyak menyela. Tubuhnya lemas dan merasa kesal. Itu hanya sebuah informasi. Selebihnya percaya atau tidak itu nyata. Bahkan ayahmu sendiri mengalaminya. Benar begitu, Pak? Tanya Linggah mengarah pada Pak Rey yang tengah fokus bersantap pagi. Benar yang dikatakan ibumu, jawab Pak Rey datar. Apa setiap pagi Papa begini? Sakit parah, mual, muntah, pusing-pusing tak karuan. Tepat sekali Lingga, dan obatnya hanya satu, ingin dekat-dekat dengan ibumu, jawab Pak Rey benar adanya. Lingga tersedak mendengar pernyataan ayahnya. Apa katanya? Dekat dengan ibunya mungkin untuk pasangan normal, tetapi untuk Lingga tentu saja tidak mungkin. Dirinya bahkan sudah 2 hari tidak pernah bertemu semenjak malam itu. Lingga ke kamar dulu mah, kenyang, pamit pria itu meninggalkan meja makan, berjalan gontai menuju kamarnya. Lemas membuat Lingga malas untuk melakukan apapun pagi ini. Pria itu memilih tidur-tiduran di kamarnya sampai merasa lebih baik. Beruntung hari ini tidak ada jadwal ke kampus. Benarkah yang dikatakan mama? Horor sekali. Masa 3 bulan, bahkan 9 bulan? Tidak, semoga tidak setelah ini. Gumam Lingga benar-benar bosan. Pria itu pun menjadi penasaran, apakah Musa tidak mengalami keluhan yang sama saat dirinya mual dan pusing. Duh, kenapa mendadak pengen kue tiaw di kantin kampus sih? Gumam Lingga gelisah, padahal ia tengah malas keluar karena tubuhnya yang lemas. Namun perasaan dan hasratnya seperti tidak bisa dibendung. Mendadak menginginkan sekali makanan itu. Lingga pun menghubungi sahabatnya perihal keinginan itu. Tentu saja pria di seberang sana tertawa ngakak mendapati pengakuannya. Jir, lu macam orang ngidam aja. Datanglah ke kampus. Emang gue baby sister lu apa? Arsen tertawa ngakak di seberang telepon. Seriusan, gue lagi sakit, tolong kenapa? Oke deh, lu bikin repot gue aja, keluh Arsen kesal, namun tetap mengiyakan. Panggilan random itu ditutup. Linggah menunggu dengan tidak sabar, sementara Arsen yang masih di kampus langsung menuju kantin, memesan sesuai amanat yang diminta. Linggah aneh banget sih, masa gue suruh beli ginian, dasar bocah gak jelas, gerutu Arsen sembari mengantri. Suasana kantin cukup ramai, beruntung masih kebagian. Pria itu pun bergegas keluar setelah menyimpan makanan pesanan Lingga ke dalam tasnya. Tidak matching sekali, cowok tampan harus menenteng tas kresek kemana-mana kalau bukan demi sahabatnya yang kawakan itu. Tentu saja Arsen tidak mau. Arsen baru saja keluar gerbang kampus utama. Ketika melewati halte dekat kampus, pria itu melihat seseorang yang sepertinya tengah menunggu angkutan. Hatinya tergerak memberi tumpangan mengingat mereka akan pulang satu arah. Moza mau pulang? Ayo naik, gue mau ke rumah Lingga, seru Arsen membuka kaca jendela mobilnya. Gak usah mas, ini ngangkot aja, tolak Moza sungkan, jelas menolak apalagi mereka tidak dekat. Gak apa-apa, sekalian gue mau ke sana daripada nungguin angkot lama, ujar pria itu sampai turun lalu membukakan pintu samping agar Moza segera mengikuti mobilnya. Moza hanya sebatas sering melihat kalau pria yang tengah menawari
Tumpangan itu sering bersama Lingga, bahkan beberapa kali mampir ke rumahnya. Tidak dekat sama sekali, hanya tahu sebatas itu saja. Tentu saja sungkan, apalagi strata sosial mereka memang berbeda. Ayo, ini panas loh, sekalian gue mau ke rumah Lingga. Nggak usah mas, beneran makasih, tolak Moza bingung. Kenapa pemuda di depannya ngeyel sekali. Kamu ini diberi tumpangan gratis malah nolak, Zah. Di belakang sana banyak cewek loh yang ngantri ajakan Arsen. Sayang banget, apa perlu digendong? Arsen jelas bercanda, tetapi menghampiri betulan. Moza kaget, langsung berdiri memberi jarak. Ayo Zah, nungguin apa lagi? Arsen masih menunggunya. Cukup lama juga tak ada angkutan yang lewat, membuatnya merasa galau. Setelah beberapa menit, Moza akhirnya mengiyakan daripada menjadi tontonan banyak orang yang mulai memadati halte. Beneran mau ke rumah Mas Lingga kan? Tanya Moza memastikan sesungguhnya ia tidak nyaman, tetapi akhirnya mengiyakan dengan terpaksa. Iya benar, makanya bareng. Aneh banget Lingga, masa minta dibeliin ini? Arsen membuka tasnya, lalu menaruh kantong kresek itu di atas cup holder mobilnya. Moza hanya melihat sekilas, lalu tidak minat bertanya. Apapun yang berhubungan dengan Lingga, bagi Moza tidak ada yang menarik. Dipakai dulu sabuk pengamannya, seru Arsen tersenyum. Moza langsung menggerakkan tangannya, memasang seatbelt dengan benar. 2 hari ini Lingga sakit ya? Emangnya sakit apa? Tanya Arsen berbahasa basi. Tentu saja ia sudah sedikit tahu, karena mereka berbagi kamar lewat ponsel. Sayang, sepertinya Arsen memilih topik obrolan yang salah. Malah kurang tahu mas, jawab Moza datar. Oh, nggak tahu ya? Iya, kamu kan tinggalnya nggak serumah, ujarnya nyengir. Mobil terus melaju, hanya ada keheningan di antara keduanya. Moza bingung mau ngomong apa, sementara Arsen juga sama, belum terlalu dekat. Padahal pria itu sudah mengamati gadis cantik berhijab itu sejak lama. Zah, minta nomor WA-nya boleh? Pinta Arsen tiba-tiba, memberanikan diri selangkah lebih dekat. Mumpung ada kesempatan juga, kapan lagi bisa bareng seperti ini? Buat apa mas? Saud Moza tidak minat menjalin pertemanan dengan pria dengan strata sosial jauh di atasnya. Terlebih kondisi Moza juga sekarang tidak seperti gadis lainnya. Ia terikat dengan sebuah pernikahan, walau hanya status demi kehamilannya. Ia pengen deket aja, mana tahu bisa berkawan baik. Boleh ya, ini ponsel aku, tolong masukin nomor kamu, ucap pria itu menyodorkan ponselnya ke Moza dengan ragu. Gadis itu memasukkan nomor ke ponsel Arsen, lalu mengembalikan pada yang punya. Udah, beneran udah kan? Tanya pria itu sembari sibuk mengemudi. Iya, jawab Moza mengangguk. Mobil sampai di sebuah pekarangan rumah yang luas. Sebelum Moza turun, pria berkulit besi itu lebih dulu mengecek kontak ponselnya, lalu sengaja melakukan panggilan. Zah, ini terhubung, tapi kenapa ponsel kamu nggak berdering? Mana coba aku lihat. Kamu bohong ya? Arsen rupanya jeli juga. Ia bahkan melakukan panggilan lebih dulu untuk memastikan. Itu bener kok nomornya, mungkin aku salah masukin nomornya. Coba diulang. Kamu catat nomor aku terus telepon balik. Nanti saja ini sudah sampai. Terima kasih tumpangannya. Tunggu, jangan kabur, seru Arsen, tidak mengizinkan sampai mendapatkan nomor ponselnya yang benar. Masukin nomorku dulu, ujarnya cukup ngeyel, setengah maksa sambil nyengir. Udah mas, makasih, ucap Moza lalu turun dari mobil Arsen. Seseorang dari atas balkon menatap penuh keberanian Lingga yang sedari tadi melihat mobil sahabatnya datang. Kenapa Arsen tak kunjung keluar? Tiba-tiba malah melihat Moza keluar dari mobil yang sama, membuat Lingga kesal karena lebih lama menunggu. Gak jelas banget, ngapain Arsen bareng Moza? Gumam pria itu penuh tanda tanya. Arsen langsung bertemu Bu Mariam yang membukakan pintu, dan sudah cukup tahu pria itu pun langsung mempersilahkan Arsen untuk menemui majikannya di kamarnya. Ini pesanan loh, aneh banget, sebenarnya lu sakit apa?
Tanya Arsen begitu sampai di kamar Lingga. Sakit aneh, mana? Lama amat dari tadi ditungguin gak jelas, ucap pria itu sambil menerima kantong kresek sedang. Bukannya makasih udah dibeliin malah ngomel. Arsen melempar tubuhnya ke kasur, merasa nyaman setelah meluruskan punggungnya. Sementara Lingga langsung membuka pesanannya yang sedari tadi sudah ditunggu. Kenapa lu senyum-senyum kayak orang stres? Tegur Lingga demi melihat sahabatnya agak aneh. Enggak, menurut lu Mosa cocok gak sama gue? Tanya Arsen spontan, membuat pria yang tengah menikmati makanan di sebelahnya tersedak sampai terbatuk-batuk. Enggak, minum, ujar Arsen bangkit dari kasur. Pria itu masih terbatuk-batuk setelah mengaliri tenggorokannya dengan air mineral dalam gelas. Apa? Mosa? Kayak nggak ada cewek lain aja. Yang ngantri sama lu tuh banyak, Arsen. Yang berkelas dikit dong cari pasangan, cibir Lingga antara kaget dan tak percaya. Kenapa? Dia itu cantik, soleha, kalem, sangat cocok menjadi ibu dari anak-anakku nantinya. Gue udah bosen sama cewek abal-abal di luar sana. Dia nggak cocok. Udah jangan bahas anak pembantu, males banget, saut Lingga tidak minat. Di sensi, emangnya kenapa? Cinta tidak memandang kasta. Duh, sepertinya gue beneran jatuh cinta sama Moza. Nasib banget, IG gue aja udah lama gak di-approve. Tapi tadi gue udah dapet nomor WA-nya. Arsen kegirangan membuat Lingga hanya menggeleng cuek. Sepertinya tidak mungkin juga seorang Arsen dengan cewek model Moza. Dia hanya penasaran lebih tepatnya. Lu nggak pulang? Ngapain di situ mulu? Ngusir, lagi mantau calon ayang. Mana tahu Moza keluar, gue bisa lihat dari sini. Anjir, beneran dia keluar. Gue samperin ya. Arsen yang sedari tadi berdiri di balkon kamar Lingga benar-benar melihat Moza keluar dari rumahnya. Arsen ngapain? Seru Lingga yang tidak direspon. Pria itu lebih dulu melesat meninggalkan kamarnya. Ya ampun, gak jelas banget. Gilanya si Arsen. Lingga akhirnya ikut keluar, menggeleng tak percaya benar-benar menemukan sahabatnya menyapa Moza yang ternyata tengah di dapur. Mas Arsen masih di sini? Tanya Moza begitu mendapati pria tadi menghampiri dirinya ke dapur. Iya, kamu lagi apa? Tanya Arsen berbahasa basi. Mau bantuin ibu, Mas, jawab Moza, melakukan kesibukan lainnya seperti biasanya. Oh, suka masak ya? Tanya pria itu lagi. Arsen, ngapain? Seru Lingga sampai menyusul ke dapur, hal yang tidak pernah Lingga sambangi. Main? Ngobrol, jawab Arsen santai. Mbok Maria mana? Tanya pria itu cengengukan. Ada di belakang lagi beresin jemuran, jawab Moza tanpa menoleh. Ya sudah, kamu saja buatin jus buat kita, bawa ke kamar, titahnya dingin.